Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk duduk sejenak, berpikir jernih, dan kembali kepada ajaran resmi Gereja Katolik mengenai liturgi suci, inkulturasi, serta pelayanan pastoral yang benar. Video ini dibuat sebagai tanggapan serius terhadap fenomena yang terjadi di salah satu paroki Keuskupan Agung Semarang, di mana simbol-simbol ideologis khususnya simbol pelangi yang secara luas diasosiasikan dengan ideologi LGBT digunakan dalam konteks perayaan liturgi gereja. Perlu saya tekankan sejak awal, ini bukanlah bentuk serangan pribadi, bukan kebencian terhadap siapapun, dan bukan juga penolakan terhadap pribadi-pribadi dengan kecenderungan sesama jenis. Ini adalah pembelaan iman Katolik, pembelaan suci Ekaristi, dan pembelaan terhadap ajaran gereja yang tidak pernah berubah. Pertama-tama yang perlu kita tegaskan adalah Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa liturgi bukan milik imam, bukan milik komunitas, bukan milik suatu keuskupan, dan bukan milik zaman. Liturgi adalah milik Kristus dan gerejanya. Oleh karena itu, liturgi diatur secara ketat untuk menjaga kesetiaan pada iman yang benar. Dekorasi atau perayaan khusus yang mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan ajaran gereja, termasuk pembenaran tindakan LGBT, secara objektif merusak liturgi suci Gereja Katolik. Hal ini ditegaskan dengan sangat jelas oleh Kongregasi Ajaran Iman dalam dokumen On the Pastoral Care of Homosexual Persons, khususnya pada nomor 17, yang mengecam setiap pendekatan pastoral yang menyajikan aktivitas homoseksual sebagai sesuatu yang dapat diterima secara moral. Ketika simbol pelangi yang dalam konteks modern hampir secara universal dipahami sebagai simbol kebanggaan LGBT dipasang pada altar, salib, atau spanduk dalam misa, maka yang terjadi bukan sekedar hiasan, melainkan komunikasi simbolik. Simbol berbicara, dan dalam hal ini, simbol tersebut secara implisit mengaitkan sengsara Kristus dengan sebuah ideologi sekuler modern yang secara terbuka mempromosikan tindakan yang oleh gereja dinyatakan sebagai secara hakiki tidak teratur. Hal ini ditegaskan dalam CDF Persona Humana dan Katekismus Gereja Katolik nomor 2357. Gereja selalu serius terhadap bahaya skandal. Skandal bukan sekedar orang yang tersinggung, melainkan situasi di mana umat dibingungkan dan kebenaran iman dikaburkan. Dokumen The Sunday Mass Center and Summit of All Faiths Life, halaman 29, menegaskan bahwa Ekaristi itu tidak boleh dijadikan sebagai alat penyampaian pesan ideologis apapun, karena hal tersebut merusak makna kurban Kristus dan dimensi keselamatan yang terkandung di dalamnya. Ketika umat melihat simbol ideologi tertentu di dalam misa, pesan yang diterima bukan lagi tentang pertobatan, bukan lagi tentang keselamatan, dan bukan juga tentang salib Kristus, melainkan tentang afirmasi sosial tertentu. Ini berbahaya, karena Ekaristi bukan ruang propaganda, melainkan misteri iman. Siapa yang berwenang mengatur liturgi? Gereja sangat jelas mengenai otoritas liturgi. Kitab Hukum Kanonik, Kanon 838, paragraf yang pertama sampai yang keempat, menegaskan bahwa liturgi suci sepenuhnya berada di bawah kewenangan tahta apostolik dan dalam batas-batas hukum uskup diosesan. Tidak ada imam, tiada tarekat religius termasuk Serikat Yesus, komunitas awam, atau kelompok pastoral yang boleh berinovasi secara sepihak. Kanon kedua menegaskan bahwa hukum liturgi tetap berlaku kecuali dicabut secara eksplisit. Dan Kanon 24 menyatakan bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan hukum gereja tidak sah, apalagi jika melanggar hukum ilahi ataupun hukum gerejawi. Maka istilah misa pelangi atau penggunaan dekorasi pelangi tidak memiliki dasar kanonik apapun dalam ritus Romawi. Konsili Vatikan kedua sendiri melalui Sacrosanctum Concilium nomor 23 dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pembaruan liturgi kecuali benar-benar dituntut oleh kebaikan gereja dan berkembang secara organik dari tradisi.
General Instruction of the Roman Missal nomor 398 juga menegaskan bahwa dekorasi liturgi harus melayani misteri yang dirayakan, bukan ideologi. Gereja tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap siapapun. Sebaliknya, gereja dengan tegas mengajarkan penghormatan, belas kasih, dan kepekaan terhadap pribadi-pribadi dengan kecenderungan LGBT. Namun gereja secara konsisten menolak pembenaran tindakan homoseksual. Dokumen CDF on the Pastoral Care of Homosexual Persons nomor 17 juga secara eksplisit meminta para uskup untuk memastikan bahwa para pelayan pastoral setia kepada magisterium dan menolak pandangan teologis yang menyimpang. Pelayanan pastoral yang sejati tidak pernah mengaburkan kebenaran moral demi kenyamanan sosial. Ekaristi itu menuntut keselarasan antara iman dan hidup, seperti ditegaskan kembali dalam The Sunday Mass Center and Summit of All Paris Life, halaman 29. Simbolisme publik yang bertentangan dengan moral Injil menimbulkan skandal dan merusak penerimaan sakramen secara layak. Inkulturasi sering disalahgunakan sebagai dalih. Padahal, gereja sudah sangat jelas dalam Redemptionis Mission nomor 54 mengajarkan bahwa inkulturasi itu harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu kesesuaian dengan Injil dan persekutuan dengan gereja universal. Simbol pelangi atau LGBT dalam konteks ideologi gender modern tidak berasal dari budaya lokal Indonesia autentik. Ini bukan batik, bukan gamelan, bukan bahasa daerah, dan bukan juga ekspresi iman umat. Ini adalah simbol ideologi global barat yang membawa antropologi yang bertentangan dengan iman Katolik. Instruksi Guide for Catechists nomor 12 memperingatkan bahwa adaptasi yang tergesa-gesa dan ideologi justru mencemari tradisi, bukan memperkaya liturgi, bukan memperbarui budaya. Begitu. Nah, seringkali pembenaran ini diberikan atas nama hati nurani atau inklusivitas. Namun gereja mengajarkan bahwa hati nurani harus dibentuk oleh kebenaran objektif, bukan perasaan yang subjektif. Hal ini sudah ditegaskan dalam Forming Consciences for Faithful Citizenship bagian yang pertama. Bahkan secara filosofis, Aristoteles sendiri memahami hati nurani sebagai penilaian akal budi terhadap kebenaran moral, bukan sekedar ekspresi kehendak pribadi. Penyalahgunaan seperti istilah fiduciary yang seringkali berakar pada kebingungan doktrin Protestan tentang pembenaran oleh iman saja, yang telah ditolak oleh gereja dan dijelaskan dengan benar dalam ajaran Katolik tentang pembenaran. Teks-teks liturgi Ritus Romawi sebagaimana terdapat dalam Liber Sacramentorum Romana Ecclesia dan Missale Romawi edisi tipikal ketiga, selalu menuntut pertobatan dan pembaruan moral, bukan afirmasi ideologis. Umat yang beriman memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan penyalahgunaan liturgi kepada otoritas gereja yang berwenang. Ini bukan tindakan pembangkang, melainkan tindakan cinta kepada gereja. Kitab Hukum Kanonik memberi ruang bagi umat untuk menyampaikan keprihatinan kepada ordinaris setempat dan bila perlu kepada Nunsius Apostolik dengan merujuk pada Kanon 838 dan dokumen-dokumen CDF. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, praktik-praktik semacam ini bukan sekedar soal selera atau gaya pastoral. Ini menyangkut kesetiaan kita kepada Kristus, kesucian Ekaristi dan keselamatan jiwa-jiwa. Kesetiaan kepada magisterium bukanlah pilihan opsional. Imam yang menyimpang dari ajaran gereja bukan sedang menunjukkan belas kasih, melainkan sedang membingungkan dan menyesatkan umat. Semoga gereja di Indonesia semakin teguh dalam iman, jernih dalam ajaran dan kudus dalam liturginya. Salve, Tuhan Yesus memberkati.